Selamat pagi, namo Sangadi Budaya Namo Budaya, nama Mitofo. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami kelas 6 ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi di bab kedua ya, mengenai 10 paramita atau dalam bahasa Palinya dasa paramita. Karena di bab pertama kita mempelajari tentang pengorbanan, kemudian perjuangan dari seorang bodhisattva atau pertapa Gotama dalam merealisasikan penerangan sempurna. Jadi perlu diketahui seorang bodhisattva ya, kalau mau menjadi seorang Buddha itu harus melaksanakan namanya dasa paramita. Dasa paramita ini kalau lebih familiarnya disebut sebagai 10 sifat luhur. Jadi 10 sifat luhur yang harus dikembangkan oleh seorang bodhisattva yang ingin merealisasikan kebudaan atau ingin menjadi seorang Buddha. Dan untuk pembahasan kita hari ini adalah mengenai paramita yang pertama dan paramita yang kedua, yaitu tentang dana paramita dan sila paramita. Kalau mendengar kata dana pasti sudah tidak asing lagi bagi murid-murid kelas 6 ya tentunya, karena sebelum adanya pandemi COVID biasanya siswa-siswi kami pasti hadir di wihara. Dan ketika di wihara di hari Minggu melaksanakan puja bakti juga ada saat dimana para siswa-siswi diminta untuk berdana. Nah, jadi berdana adalah kegiatan kita memberikan sesuatu yang kita punyai untuk kepentingan orang lain. Yang mana kita memberikan sesuatu ini tidak hanya untuk kepentingan orang lain saja sebenarnya, tetapi juga kepentingan bagi diri kita sendiri yang nanti akan berguna bagi diri kita ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang dana, kita tidak melulu atau tidak terus-menerus hanya berbicara tentang materi atau tentang uang atau tentang benda ya. Banyak jenis dana-dana yang bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki uang atau tidak memiliki barang yang bisa kita danakan. Sebagai contoh, dana itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada namanya amisya dana. Jadi amisya dana ini adalah dana yang kita berikan dalam bentuk benda atau bentuk materi, seperti uang, pakaian, makanan, itu juga dikatakan sebagai amisya dana. Jadi amisya dana adalah dana yang paling gampang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita masih punya barang, masih punya uang yang mungkin bisa kita sumbangkan untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah dhamma dana. Nah, dhamma dana ini adalah dana kebenaran, berdana melalui kebenaran. Bagaimana caranya ya? Berdana kebenaran maksudnya di sini adalah kita memberikan kebenaran kepada orang lain. Sebagai contoh, kita memberikan nasihat pada orang lain, memperingatkan orang yang melakukan kesalahan, itu juga dikatakan sebagai dhamma dana. Kemudian kalau kita memiliki kemampuan untuk berkhotbah, kemampuan untuk beramah desana, itu juga dikatakan sebagai dhamma dana. Dan dhamma dana ini dikatakan bahwasanya dana yang memiliki pahala paling besar dari dana-dana yang lain ya. Jadi perlu, walaupun kita masih sekolah, perlu kita belajar memberikan dhamma dana ini ya. Misalnya ketika ada kawan yang membuang sampah sembarangan ya, kita memperingatkan. Ketika ada kawannya sedih, kita berusaha menghibur ya, kita menasihati dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari dhamma dana yang bisa kita lakukan walaupun kalian masih sekolah. Kemudian yang ketiga ada namanya ati dana. Ati dana ini adalah dana berupa pengorbanan ya, pengorbanan diri sendiri untuk kepentingan orang banyak. Sebagai contoh, Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha seperti yang kita ketahui adalah seorang yang kaya raya ya, tinggal di istana, tetapi dia merelakan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan orang lain. Jadi dari istana dia keluar dari istana, kemudian mencari penerangan sempurna, mencari obat agar orang itu tidak tua, tidak sakit, dan tidak mati. Jadi berkorban untuk kebahagiaan banyak orang. Kemudian yang
yang keempat ya, ada namanya Mahatidana. Mahatidana ini adalah berdana dengan mengorbankan hidup untuk kepentingan makhluk lain. Sebagai contoh, bodhisattva pernah terlahir menjadi seekor kelinci, pernah terlahir menjadi kura-kura, pernah terlahir menjadi rusa, menjadi burung dan sebagainya. Dan setiap kehidupannya itu ya, bodhisattva atau Pangeran Siddhartha ini selalu mengorbankan hidupnya untuk kepentingan makhluk lain, selalu membantu makhluk lain. Jadi dia merelakan hidupnya untuk kebahagiaan orang lain. Jadi itu 4 jenis dana yang perlu kita ketahui dan kalau bisa ya kita laksanakan ya. Pertama ada namanya Amisya Dana, Dhamma Dana, Arti Dana dan Mahadana ya. Mahatidana maksud saya. Kemudian kita akan berbicara tentang paramita yang kedua, yaitu sila paramita. Sila paramita ini artinya adalah melatih keluhuran atau sifat luhur dalam hal moralitas. Moralitas di sini adalah ya sopan santun, perbuatan, ucapan. Ya, jadi kalau namanya moralitas itu mencakup 3 hal. 3 hal mencakup pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Jadi kita sebagai manusia harus menyempurnakan diri kita dalam 3 hal. Suci dalam berpikir, suci dalam berucap, suci dalam bertindak. Jadi harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana 3 hal ini dikaitkan atau dijabarkan lagi ke dalam 5 sila aturan. Ada 5 aturan yang menjadi peraturan bagi umat Buddha ya, umat Buddha berumah tangga khususnya. Yang pertama, berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mencuri, berusaha untuk tidak berbuat asusila, berusaha untuk tidak melakukan ucapan yang tidak benar atau berbohong dan sebagainya. Kemudian berusaha untuk tidak mengkonsumsi zat-zat yang dapat memabukkan atau dapat melemahkan kesadaran. Jadi secara singkat, untuk menjadi seorang Buddha, terlebih dahulu orang harus melaksanakan namanya paramita. Ya, salah satunya adalah dana, paramita, dan sila paramita. Dana adalah melatih untuk kita selalu bermurah hati, dan sila adalah untuk kita melatih moralitas serta perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa dimengerti dengan baik, dan tugas nanti akan saya tuliskan di akhir video ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama kita beranjali. Kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya.